Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahid Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu taala. Kita masih dalam pembahasan pertanyaan nomor 27 yang berkaitan dengan keadaan negara Saudi Arabia, yang intinya bahwasanya negara Saudi Arabia atau kerajaan Saudi Arabia dibangun di atas dakwah salafiyah, di atas manhaj as-salaf, dan berlalu waktu demi waktu kemudian ada pemikiran-pemikiran yang masuk ke penduduk negara Saudi Arabia, mempengaruhi khususnya para asyabab, dan sudah kita sampaikan di antaranya pemikiran kelompok al-ikhwan al-muslimin. Kemudian berubahlah keadaan banyak dari para pemuda khususnya yang terpengaruh dengan kelompok tersebut, sampai muncul kelompok-kelompok teroris juga di negara Saudi Arabia, yang itu sekali lagi bertentangan dengan dasar kerajaan atau negara Saudi Arabia di awal pondasinya. Kita lanjutkan lagi di sini ucapan Syekh Shalih bin Fauzan. Kata beliau, fa'alaina ulama wa du'atan wa syababan wa ama anna tanabbah lidzalik. Wajib bagi kita, baik yang sebagai ulama, sebagai dai, para pemuda atau orang awam, untuk sadar tentang hal ini. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran yang menyusup, yang menyimpang dari ajaran salafus saleh. Bi'allana taqabbal al-afkar al-wafidah. Tidak boleh kita menerima pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Walal mabadi al-mashbuha. Tidak boleh kita menerima pemikiran-pemikiran yang rancu atau yang tidak jelas arahnya. Hatta wa in talabbasat bilibasil haqqi wal khair. Meskipun kelihatannya baik, kelihatannya bagus, atau casingnya indah, bahkan dinamakan dengan libasus sunnah, pakaian sunnah. Ini tidak boleh langsung kita terima begitu saja. Kita lihat dalamnya, apakah betul-betul di atas akidah salaf, manhaj salaf ataukah tidak. Ini juga ibrah bagi kita. Ini bukan hanya bagi orang di Saudi Arabia saja. Kita juga harus punya sikap seperti ini. Tidak boleh kita terpengaruh dengan casing, dengan gelar, dengan propaganda. Kita lihat apakah akidahnya, manhajnya sesuai dengan akidah manhaj salafus saleh atau tidak. Kalau tidak, apapun namanya, tidak boleh kita menerimanya. Dan dari sini pula kita ketahui memang inilah zaman yang penuh fitnah. Terkadang sesuatu kelihatannya indah, namun penuh dengan racun, penuh dengan kesesatan-kesesatan. Wajib untuk kita mewaspadainya. Ada yang samar-samar,
Gigi, ya, nggak jelas salafi atau haroki, apakah salafi sejati atau imitasi. Harus kita apa? Ya, hati-hati. Apalagi kalau kita perhatikan sekarang ini banyak yang sudah menjadi mantan-mantan salafi, ya, mantan-mantan ahlussunnah wal jamaah, tobat. Namun tobatnya dari kebenaran, bukan tobat dari kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian menyusup di barisan ahlussunnah wal jamaah. Sekarang ini luar biasa. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innaha satakunu umurun mustabihat. Nanti pada suatu zaman akan muncul hal-hal yang gigi tadi, yang samar-samar enggak jelas. Wajib untuk kita apa? Waspada, menyelamatkan diri kita dengan apa? Selektif. Mencari guru agama, mencari referensi agama ini. Sebagaimana kata Rasul, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Pada akhir zaman nanti akan muncul dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka pun akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kata beliau, fa nahnu lasna ala syakin min wadaina walillahil hamd. Kata Syekh, kita di antaranya para ulama-ulama di sana itu tidak ragu lagi akan keadaan kita, yaitu di atas akidah salaf dan manhaj as-salaf. Dan ini kita juga saksikan bersama. Karangan-karangan mereka, kitab-kitab mereka, ceramah-ceramah mereka di atas akidah salaf dan manhaj salaf. Meskipun person ulama-ulama itu tidak maksum dari kekeliruan, cuma manhaj dan akidah mereka di atas akidah salaf dan manhaj salaf ini bagi mereka yang alal fitrati salimah, yang masih bisa melihat kebenaran tersebut. Kata beliau, nahnu ala manhajin salim. Kita di atas manhaj yang selamat. Seperti yang kita lihat dalam buku-buku beliau ini. Wa ala aqidatin salimah. Kita di atas akidah yang lurus. Wa indana kullu khair. Alhamdulillah kita punya banyak kebaikan. Walhamdulillah. Falimada natalaqal afkar al-waridah minal kharij. Mengapa kita mengimpor pemikiran-pemikiran dari luar yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Kalau kita juga ketika melihat di Saudi Arabia, kalau orang itu masih akalnya sehat, mereka pasti banyak bersyukur mendapatkan negeri yang luar biasa. Tauhidnya, akidahnya lurus, manhajnya lurus, ibadahnya nyaman. Kita pun apa? Merasa nyaman beribadah dan semua merasakannya yang pernah umrah atau haji di sana. Bahkan apa? Yang kerja di sana pun banyak yang kerasan. Bahkan nggak mau kembali ke Indonesia. Ini luar biasa keadaan di sana, meskipun banyak orang hasad, yang iri dan dengki, atau yang buta matanya tidak bisa melihat keamanan, kenyamanan, keindahan di Saudi Arabia. Namun buktinya apa? Ribuan, bahkan mungkin jutaan orang Indonesia apa ke Saudi Arabia. Ini sesuatu yang perlu untuk disyukuri. Cuma ketika orang itu sudah akalnya sudah tidak sehat lagi, maka mereka ingin merubah keadaan Saudi Arabia. Apalagi ini tempat kiblatnya kaum muslimin. Satu-satunya negeri yang di situ ada 2 masjid haram, ada kiblat kaum muslimin. Tentunya walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Semua agama, semua kelompok-kelompok sesat ingin untuk mentargetkan merusak Saudi Arabia. Ini adalah salah satu sunatullah. Tidak ada kenikmatan kecuali ada orang yang hasad. Tidak ada orang yang di atas kebenaran kecuali ada yang memusuhi. Falimada natalaqal afkar waridah minal kharij. Sudah lumayan luar biasa negara Saudi Arabia, kok masih apa? Cari sensasi yang baru. Wa nurawijuha bainana wa baina syababina. Mengapa kita memasarkan pemikiran-pemikiran yang sesat tersebut? Ini seperti kaum Saba. Diberikan apa? Negeri yang indah, negeri yang makmur, minta apa? Negeri yang berantakan, negeri yang apa? Penuh dengan kekacauan ataupun kesengsaraan. Naudzubillah min dzalik. Fala halla li hadil furqa illa bitarki hadil afkar al-wafidah. Tidak ada solusi bagi perpecahan ini kecuali dengan meninggalkan pemikiran-pemikiran yang sesat, yang bid'ah. Wal iqbal ala tanmiyati ma indana minal khair. Solusinya kita
harus lebih memperbanyak kebaikan yang ada ya di sisi kita, wal amal bihi, mengamalkannya, wa da'wati ilaihi. Naam indana naqsun, kata Syekh Shalih Fauzan, kita enggak mengingkari kita ada kekurangan. Ya, cuma seperti yang kita sampaikan berulang kali, mana negeri Islam yang di atas tauhid murni seperti negara Saudi Arabia. Ya, mana negara yang betul-betul mengamalkan syariat Islam ya yang sebenarnya, tanpa kita menutup mata ada kekurangan. Namanya manusia kullu bani Adam khata, dan ini diakui sendiri oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Ya, beliau mengatakan kita ada kekurangan. Wa bi imkanina an nusli akhtana. Namun sangat memungkinkan untuk kita memperbaiki diri kita, bukan ya merusak dari akar-akarnya. Ya, seperti pohon ya ada rantingnya yang mau patah, jangan akarnya yang dirusak, hancur pohon tersebut. Nah, itulah keadaan sebagian orang-orang di Saudi Arabia melihat ada kekurangan di negara mereka, kemudian ingin langsung dihancurkan, direnovasi total, dibuat negeri sesuai dengan keinginan mereka. Ya, seperti keadaan kelompok teroris di negeri kita. Kita nggak menutup kemungkinan, kita nggak menutup mata, negeri kita banyak kekurangan. Cuma mari kita perbaiki sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu. Mereka ingin negeri kita berhukum dengan hukum Islam, namun mereka ingin merubahnya bukan dengan hukum Islam. Ini adalah sesuatu yang sangat fatal. Ini kurang lebih sama maksud beliau dengan apa yang kita sampaikan tentang negeri kita ini. Min ghairi an nastauridal afkar al mukhalifah lil kitab wa sunnah wa fahmi salafi minal kharij. Bukan kita memperbaikinya dengan mengimpor pemikiran-pemikiran yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Au min nasin mashbuhin, atau kita mendatangkan pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang samar-samar. Apalagi di zaman sekarang, dunia maya, di medsos, kadang kita nggak tahu siapa yang ceramah, siapa yang nulis makalah. Apalagi dengan kunyah misalnya, kita nggak mengingkari kunyah sunnah, cuma terkadang dengan kunyah kadang kita nggak paham siapa orang ini. Maka harus kita selektif, berhati-hati. Bisa jadi ada orang orientalis nulis, dia pintar bahasa Arab dan sebagainya, kemudian mencaci maki ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, kita tidak tahu. Maka hati-hati. Wa in kanu fi hadil bilad, meskipun mereka dari negeri Saudi Arabia, terkadang ada orang-orang yang samar-samar, au mudallilin, yang mereka juga menyesatkan. Ini sekali lagi akibat pemikiran-pemikiran yang masuk yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka di Saudi Arabia pun sekarang banyak orang yang GJ, bahkan yang jelas sesat dan menyesatkan. Maka kita yang di sini harus juga selektif. Jangan semua syekh yang dari Arab Saudi langsung kita terima akidah atau manhajnya, timbang dulu dengan akidah dan manhaj salafus saleh. Banyak orang-orang yang terpengaruh. Yang penting dari Arab Saudi pasti, enggak semuanya. Tidak semuanya, apalagi setelah mereka banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran kelompok al-ikhwan al-muslimin, kelompok-kelompok teroris, kelompok khawarij dan sebagainya. Enggak semuanya benar, Cuma sekali lagi, meskipun secara umum di sana alhamdulillah ulama-ulama yang besar-besar khususnya mereka tetap di atas akidah dan manhaj as-salim. Cuma yang kita maksud tadi, setiap ada syekh, Kalau di sana supir taksi namanya syekh. Syekh ini sebutan seperti bapak dan seterusnya untuk penghormatan. Kita manggil taksi, supirnya orang tua, kita panggil ya syekh. Enggak semua syekh berilmu di sana. Maka hati-hati. Harus kita juga selektif. Kata beliau, al-waqtul an waktu fitan. Sekarang ini waktu yang penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh dengan fitnah, ujian yang cobaan, yaitu diantaranya fitnah syubhat, fitnah kerancuan pemikiran dalam beragama. Berhati-hati. Dan ini sudah pernah kita sering sampaikan dalam beberapa kajian kita. Rasul mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqitalil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal yang baik, karena muncul nanti suatu fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbir rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari masih mukmin, sore hari sudah kafir. Ini yang sangat fatal.
ya, atau minimal tadi, ya, paginya masih salafi, sorenya sudah menjadi mantan salafi. Naudzubillah min dzalik. Ya, awalnya ahlus sunnah, paginya, sore harinya sudah menjadi khawarij. Dan ini ada dan terjadi. Nas'alullah ta'ala as-sabat. Kita mohon kepada Allah keistiqomahan di atas akidah dan manhaj as-salafus saleh. Ya, kemudian Rasul mengatakan juga wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'arad minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan urusan apa? Urusan dunia. Dulunya istilahnya kencang menjelaskan tentang akidah, tentang mana salafus saleh, berpegang dengan akidah dan mana salafus saleh, muamalahnya betul-betul tegas kepada ahli bidah. Namun setelah diberi kedudukan, kemudian sudah asing dan sebagainya, akhirnya apa? Luntur akidah dan manhajnya. Naudzubillah min dzalik. Ini yang kata Rasulullah SAW tadi bisa merubah apa? Manhaj dan akidah bahkan agama seorang muslim. Naudzubillah min dzalik. Apalagi Rasul juga menyampaikan dalam riwayat yang lain, kata Umar bin Khattab, fitnah itu seperti kalmauj, kamaujil bahari, seperti gelombang di lautan yang bisa apa? Menenggelamkan. Dan kata Rasul juga tentang ciri-ciri fitnah di akhir zaman. Fitnah di akhir zaman itu seperti angin di kala musim panas yang terus menimpa kaum muslimin. Berganti terus, ada fitnah itu nggak akan berhenti-berhenti. Mungkin yang pertama hilang, muncul lagi yang kedua dan seterusnya. Cobaan dan ujian. Ini akhir zaman. Maka banyak kita belajar tentang akidah dan manhaj salafus saleh. Banyak kita mendekat kepada orang-orang yang istiqomah di akidah dan manhaj salafus saleh, dan banyak minta as-sabat, ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah yang berguguran di tengah jalan. Naudzubillah min dzalik. Kata beliau, fa kullama ta'akhkhara zaman tashtadul fitan. Semakin kita dekat dengan akhir zaman, semakin kencang, semakin keras fitnah-fitnah tersebut, ujian-ujian dakwah tersebut. Ini sunatullah untuk menguji kita, bisakah kita istiqomah di atas akidah manhaj salafus saleh ataukah tidak. Apalagi dengan iming-iming dunia yang sedemikian rupa, banyak orang yang luntur akidah dan manhajnya. Naudzubillah min dzalik. Alaikum an tudriku hadza. Wajib bagi kalian semuanya memahami keadaan ini. Wala tusghuli syubhat. Jangan mendengarkan syubhat-syubhat. Jangan sedikit ada ceramah ustadz yang lagi ngetop, yang lagi viral, kita mendengarkannya. Namanya bahkan ini lebih kejam daripada narkoba. Narkoba maksiat, sedangkan ini syubhat, ini bidah, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih berbahaya daripada narkoba tersebut. Orang ngincipin narkoba ketagihan, kecanduan, bisa fly, apalagi dengan syubhat tersebut. Kalau sudah kecanduan, padahal sudah tahu kebenaran, sudah disampaikan, jangan dekat-dekat dengan al-bidah atau orang-orang yang gizi. Kalau kita ikut, ingat firman Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah menyimpang setelah jelas kebenaran, Allah akan sesatkan, semakin Allah jauhkan. Sudah dinasehati jangan dekat-dekat dengan majelis al-bidah, masih ngeyel, masih keras kepala, hanya sekali saja ngincipi istilahnya. Nanti kalau sudah ketagihan, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, tidak ada lagi yang bisa memberikan petunjuk. Naudzubillah min dzalik. Wala tusghuli syubhat. Jangan mendengarkan syubhat atau membaca syubhat. Kalau ada makalah enggak tahu siapa orangnya, atau orangnya jelas-jelas ahli bidah atau dai penyesat umat, atau yang memiliki pemikiran sesat meskipun bertitel salafi atau doktor salafi, maka tinggalkan daripada kita kena syubhat-syubhatnya. Walali aqwalil masbuhin wal mudallilin. Jangan mendengarkan ucapan orang-orang yang masbuhin, yang sama-sama tadi, yang gizi tadi, enggak jelas Haroka oke, salafi juga oke. Semuanya diridhoi, semuanya direstui, semuanya dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah, persatuan lintas manhaj dan akidah. Ini hati-hati orang yang enggak jelas salafinya, harokinya. Naudzubillah min dzalik. Harus kita tinggalkan mereka. Wal mudallilin, apalagi yang sudah jelas kesesatannya. Alladzina yuriduna salba hadin ni'mah
allati na'ishuha, yang mereka semuanya menginginkan untuk mencabut nikmat ini dari kita. Wa an nakuna misla biladil ukhra, mereka menginginkan untuk kita seperti negeri-negeri yang lain. Salbun wa nahbun wa qatlun wa dhaya'u huquqin wa fasadu aqaid wa adawat wa hizbiyat. Ya, negara Saudi Arabia alhamdulillah masih aman dan seterusnya. Berbeda dengan negeri-negeri yang lain yang di situ banyak kriminalitas, pembunuhan, dirampasnya hak-hak manusia, kerusakan akidah, permusuhan di mana-mana, pertengkaran di mana-mana, wahizbiyat, fanatik-fanatik golongan. Yang ini sangat minim di negara Saudi Arabia. Namun mereka memang ingin untuk menghancurkan negara tauhid tersebut. Semoga Allah menjaga negara tauhid Saudi Arabia dan juga negeri kita dari segala bentuk makar-makar musuh-musuh Allah, baik yang dari dalam maupun yang dari luar. Kemudian kata Syekh, wa aku katakan di sini, la yaqa'u fi a'radil ulama al-mustaqimin 'alal haqqi illa ahadus salasa. Kata Syekh, tidaklah yang mencaci maki para ulama yang mereka istiqomah di atas kebenaran kecuali salah satu dari 3 golongan manusia. Jadi ada 3 golongan manusia yang suka mencaci maki, yang suka mencela para ulama yang betul-betul warasatul anbiya. Ya, kalau ulama jadi-jadian, ulama ulama alil bidah, tidak ada masalah. Kita cela, kita tahdzir, kita sampaikan kesehatan mereka. Namun di sini pembahasannya ulama yang istiqamah di atas kebenaran dicaci maki. Tidaklah yang mencaci mereka kecuali salah satu dari 3 orang ini. Yang pertama, imam munafiqun ma'lumun nifaq. Orang munafik yang betul-betul jelas kemunafikannya. Atau kalau bisa kita katakan yang mengikuti jejak orang-orang munafikin. Ini sunatullah. Kalau zaman Rasul saja ada orang-orang munafikin, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, apalagi dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi, satakun umrun mustabihat. Banyak yang samar-samar. Dan Allah dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang ciri-ciri kelompok ahal munafiqin. Dan ini untuk ibrah bagi kita, dari kejahatan orang-orang munafikin. Bahkan Allah menurunkan satu surat khusus dengan nama surat Al-Munafiqun. Ini untuk kita waspada. Jangan sampai kita terhingga penyakit nifaq, dan juga kita harus waspada dari orang-orang munafikin atau yang menyerupai orang-orang al-munafikin. Dan jangan dibayangkan orang munafikin itu orang yang nggak pernah ngaji, orangnya preman dan sebagainya. Tidak, bahkan di tengah-tengah yang ngaji juga ada orang-orang yang tertimpa penyakit an-nifaq, la katsarallah. Semoga Allah tidak memperbanyak mereka, namun ada. Jangankan pada zaman sekarang, zaman Rasul orang munafikin juga terkadang ikut majelisnya Rasul, ikut berjihad bersama ar-Rasul, ikut salat bersama ar-Rasul. Namun hati mereka penuh dengan dendam kesumat kepada ar-Rasul dan kaum muslimin, ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Kalau sekarang ini contohnya kelompok Syiah Rafidah, dengan taqiyah mereka. Kalau mereka dalam keadaan lemah, mereka menampakkan keislaman mereka sama dengan kaum muslimin. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka orang munafikin bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian. Namun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, gengnya mereka, mereka mengatakan, kami bersama kalian, kami hanya memperolok orang-orang yang beriman. Ini ciri orang-orang al-munafiqin, naudzubillah min dzalik. Kalau kata Rasul, satajiduna syarran nasi dzal wajhain. Engkau akan mendapati orang yang paling jahat, yang paling jelek, yang memiliki 2 wajah. Yatilah haula biwajhin wa yatilah biwajhin. Kepada kita, di depan kita
baik luar biasa, memuji luar biasa. Namun di belakang dia menikam kita, mencaci maki kita. Pak, ada enggak orang seperti ini? Ya? Ada enggak? Banyak. Naudzubillah min dzalik. Ya, dan ini juga sekedar cerita pengalaman pribadi untuk menjadi ibrah. Dan ini sebagai juga sejarah dakwah salafiyah terutama di kota kita ini. Ya, ketika kita sudah mengajar akidah mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Ya. Kemudian tiba-tiba mau dibubarkan. Kemudian suatu saat datang seseorang kepada saya. Masya Allah dirangkul. Merangkul saya. Wah, pokoknya muji habis-habisan sudah. Ternyata dia yang merupakan provokator untuk membubarkan kajian anak. Luar biasa. An-nifaq dzul wajhain, serigala berbulu sapi. Gak apa kan? Sapi kan punya bulu kan? Iya. Gak hanya kambing. Lebih dari itu. Ada satu saat datang ke saya konsultasi agama, konsultasi masalah dakwah. Lakmat, oh Masya Allah luar biasa ramahnya, baiknya. Nggak taunya ikut geng yang tadi, serigala berbulu sapi lagi, luar biasa. Lebih dari itu. Inilah kata penyair, at-tuyur bi asbahiha taqa. Namanya burung itu akan bertengger bersama apa? Kelompoknya. Kelompok munafikin bersambang, berkolaborasi, bergabung dengan orang-orang al-munafikin. Lebih dari itu. Tersebar berita, ternyata ada salah satu yang dari geng mereka, serigala berbulu sapi itu menyadap ucapan pembicaraan obrolan kita yang santai sampai abadi disadap, direkam, disebarkan. Naudzubillah min dzalik. Ini yang kita katakan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innamakum innama nahnu mustahziun. Alangkah banyaknya. Sekali lagi, ini bukan orang yang di jalanan, ini yang di pengajian punya sifat apa? An-nifaq. Bahkan pernah juga terjadi datang ke kajian untuk memata-matai. Setelah dapat ada mungkin kekeliruan atau yang dianggap keliru, dilaporkan kepada dedengkotnya, kemudian dibantah dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, datang ke pengajian untuk apa? Memata-matai, mencari kekeliruan. Semoga di sini tidak ada kan? Kalau ada tidak apa-apa, kita kasih hadiah. Cuma ini sekali lagi hati-hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak mewarning kita dari kemunafikan dan dari orang-orang al-munafiqin. Maka harus kita, bahkan Allah mengatakan humul aduwwu fahdharhum qatalahum Allah. Mereka ini musuh yang nyata, maka hati-hati, waspada terhadap mereka, qatalahum Allah. Semoga Allah membinasakan mereka. Kita doakan semoga Allah membinasakan orang-orang munafikin dan yang menyerupai orang-orang munafikin tadi. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi semoga menjadi al-ibrah, bahwasanya di sekeliling kita tidak menutup kemungkinan ada orang-orang munafikin atau yang menyerupai orang-orang munafikin datang ke kajian, di antaranya memata-matai, padahal dia ingin membubarkan kajian tersebut. Bahkan apa? Mencari lobby ke sana kemari, bagaimana bisa dengan segala cara. Sudah berjalan bertahun-tahun nggak berhasil. Cari cara, di antaranya berkolaborasi dengan ahli bidah. Di antara keajaiban mereka juga, ketika ketahuan mereka mau membubarkan kajian nggak berhasil, mereka mengkambing hitamkan kelompok harokah. Oh, yang membubarkan kajian ustaz itu kelompok harokah. Padahal mereka, nah inilah ulama munafikin, licik dan licin, bermain cantik terkadang. Kemudian sekarang ketahuan mereka bergabung dengan kelompok harokah untuk tetap membubarkan apa? Kita juga. Ini sekali lagi, sir orang munafikin. Bahkan mereka ingin untuk apa? Berkolaborasi dengan setan iblis pun mereka mau. Yang penting apa? Mereka sukses menjalankan cita-cita dendam kesumat mereka. Makanya Allah mengatakan wabasyiril munafikin bi anna lahum adzaban alima. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafikin dengan azab yang pedih. Alladzina yattakhidunal kafirina auliya min dunil mu'minin.
yaitu mereka-mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman mereka, ya, selain orang-orang yang beriman. Mereka siap bergabung dengan orang-orang kafir, ya. Kalau sekarang ini orang yang tadi mengatasnamakan Ahlussunnah bergabung dengan Al-Bidah untuk menghancurkan dakwah atau kajian akidah kita. Ini tidak aneh. Allah mengabarkan, kalau sudah ada sifat nifak, maka segala cara mereka akan tempuh. Yang penting dendam kesumat mereka terpenuhi. Qatalahumullah. Kata beliau bahwasanya di antara yang mencaci maki ulama atau dai yang istiqomah di atas al-haq, munafik yang maklum munifak atau yang mirip dengan mereka. Yang kedua, wa imma fasikun yubghidul ulama, atau orang yang fasik yang membenci para al ulama. Li'annahum yamna'unahum minal fisqi, karena ulama mencegah mereka dari kefasikan, maka ulama pun dicela, dicaci maki, dimusuhi. Wa imma hisbiyun dhalun, atau kelompok harokah yang sesat dan menyesatkan, ya. Dan bisa jadi apa? Tiga-tiganya berkolaborasi, dan ini terjadi. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, yang bersifat munafik, yang dulu katanya ketemu Masya Allah antum ustadz ana sebagainya, padahal di balik itu dia apa? Membuat makar untuk membubarkan kajian akidah kita. Dan sekarang berkolaborasi dengan kelompok hizbiyah harokah dan juga dengan orang-orang fasik. Yang penting apa? Tujuannya tercapai. Qatalahumullah. Wa imma hizbiyun dal, atau kelompok harokah yang mereka yubghidul ulama, caci maki, memusuhi para al ulama, li'annahum la yuwafiquna ala hisbiyatihi wa afkarin munharifa, karena mereka para ulama itu membantah mereka, tidak menyetujui mereka dalam pergerakan ataupun fanatik golongannya mereka, wa afkarin munharifa, dan membantah pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang. Bismillah. Ya, ini jawaban dari Syekh Shalih bin Fauzan tentang pertanyaan nomor 27. Sekarang kita pindah pada pertanyaan 28. Kata penanya di sini, qara'tu kitaban ismuhu Manhajul Anbiya fi Da'wati ilallah. Kata penanya, saya pernah membaca kitab yang berjudul Manhaj Anbiya, metode para nabi dalam berdakwah di jalan Allah. Judulnya apa? Menarik sekali, indah sekali, metode para nabi dalam berdakwah di jalan Allah. Li mu'allifihi, pengarangnya Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Ini yang sering mungkin kita dengar istilah kelompok sururiyah. Ini sekarang ini akan kita pelajari. Apa sih kelompok sururiyah atau sururi? Bahkan kita pun sering dituduh apa? Ini ustadz sururi. Maksudnya mengikuti orang yang bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Sekali lagi, kalau yang mungkin pernah mendengar istilah kelompok sururiyah, ini ustadz sururi, ini kita mau belajar apa sebenarnya sururi itu. Namun kita baca dulu pertanyaannya. Kata sang penanya, saya pernah membaca kitab yang berjudul Manhaj Anbiya fi Da'wah ilallah karangan Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Qal, dia berkata dalam kitabnya tersebut, nazartu fi kutubil aqidah fara'aitu anna kutibat fi ghairi asrina. Aku, kata sang penulis Muhammad bin Surur Zainal Abidin, aku melihat di dalam kitab-kitab akidah, maksudnya akidah salaf, maka aku mendapati di dalamnya bahwasanya kitab-kitab akidah salaf itu sudah istilah kita kadaluarsa, sudah expired, sudah tidak ada manfaatnya dipelajari di zaman ini. Nah, ini salah satu pemikiran kelompok sururiyah. Kalau misalnya kita atau ustadz-ustadz sebang kita dituduh sururi, silakan antum nimbang sendiri. Apakah kita mengajarkan akidah salaf atau kita punya pemikiran kitab salaf nggak bermanfaat lagi?
Memang ada orang-orang yang hasad ida dengki menuduh kita sururi, padahal alhamdulillah kita jauh dari pemikiran sururiyah. Di antaranya apa? Mengatakan kitab-kitab akidah salaf itu sudah tidak relevan dengan zaman lagi. Kemudian kata Muhammad Surur Zainal Abidin, wa kanat hululan liqadaya wa muskilatil asr alladhi kutibat fihi. Kitab-kitab akidah salaf itu ditulis untuk jawaban terhadap problematika di zaman itu. Ya, intinya sekali lagi apa? Kitab-kitab akidah salaf itu sudah kadaluarsa menurut Muhammad Surur Zainal Abidin. Wali asrina muskilatuhu alati tahta ila hululin jadida. Sedangkan zaman kita ini problematikanya berbeda, yang butuh solusi yang baru. Nggak butuh kitab-kitab akidah salaf tersebut. Makanya salah satu ciri kelompok Harokah, mereka sangat tidak mau mengajarkan kitab-kitab akidah as-salaf, atau sama sekali tidak punya perhatian kepada kitab-kitab akidah as-salaf, karena ini pemikiran mereka. Kitab-kitab tersebut nggak ada manfaatnya kata mereka. Wa min samma fa uslubu kutubil akidah fihi katsirun minal jafaf. Kata mereka atau kata Muhammad Surur Zainal Abidin, reda atau metode kitab-kitab akidah itu sudah apa? Kering, dalam artian tidak bisa menggerakkan umat untuk kudeta. Ini sekali lagi salah satu pembeda mana salafi sejati dan mana salafi, kalau bisa kita katakan salafi harokilah, atau yang menamakan dirinya sebagai salafi padahal dia apa? Haroki, tidak mau mengajarkan kitab-kitab akidah salaf, malas mengajarkan kitab-kitab akidah as-salaf. Maka sekali lagi ciri khas dakwah salafiyah, mereka getol mengajarkan umat akidah salaf. Yang sudah sering kita sampaikan sekarang ini, kita lagi krisis al-aqidah wal manhaj. Banyak dai-dai yang mengaku salafi namun malas mengajarkan kitab-kitab akidah as-salaf. Ini salah satu virus kelompok sururiyah, kelompok Harokah yang masuk ke dalam tubuh kaum salafiyin illa marahimallah. Kata Muhammad Surur Zainal Abidin, li'anna nususun wa ahkam. Karena kitab-kitab salaf hanya isinya qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala Asy-Syafi'i, qala Malik, qala Al-Auza'i. Itu aja isinya. Naudzubillah min dzalik. Ini penghinaan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada a'rada mu'dhamu syababi anha. Kata Muhammad Surur Zainal Abidin, makanya para pemuda malas belajar kitab akidah salaf karena isinya apa? Firman Allah. Mereka mintanya apa? Berkata filosof fulan, Michael, berkata apalagi Aristoteles dan sebagainya. Itu yang mereka apa? Inginkan pendapat-pendapat dan sebagainya, dan seterusnya. Wa zahadu biha. Ini sekali lagi ucapan Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin dalam kitabnya Adab Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah. Kalau di sini disebutkan jilid atau juz pertama halaman 8. Fama huwa ta'liqu fadilatikum ala hadzal kalam. Kemudian sang penanya mengatakan kepada Syekh Shalih bin Fauzan, apa komentar Anda wahai Syekh terhadap ucapan tadi? Kita baca dulu ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, nanti insyaallah akan kita lanjutkan dengan membaca footnote yang ana rasa penting untuk kita baca agar kita tahu persis bagaimana ciri kelompok sururiyah yang merupakan cucu atau anak cucunya kelompok ikhwan muslimin. Kalau kita mau sedikit berbicara tentang sururiyah, siapa Muhammad Surur Zainal Abidin yang merupakan pelopor kelompok sururiyah? Dia adalah salah satu tokoh ikhwan muslimin di Suriah, Kemudian dia hijrah ke Saudi Arabia. Dia ingin mengkolaborasi, ingin menggabungkan antara katanya dia antara manhaj salaf dengan apa? Manhaj ikhwan muslimin. Muncullah namanya apa? Ajaran sururiyah. Intinya sururiyah sebetulnya apa? Ikhwan al-muslimin. Cuma ada tambahan sedikit ikhwan plus salafi, gitu. Salafi haroki, salafi ikhwani. Namun ini sekali lagi batil. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur adukan antara hak dengan yang batil. Kata Syekh Shalih bin Fauzan,
Limadza nastawrid afkarana minal kharij? Kenapa kita kok mengimpor pemikiran-pemikiran baru dari luar? Limadza nastawrid min Muhammad Surur Zainal Abidin fi London wa au ghairihi? Kenapa kita mengimpor pemikiran Muhammad Surur bin Zainal Abidin yang sekarang dia tinggal di London. Sekarang sudah mati, ya. Cuma dia berpindah dari Suriah, Saudi Arabia. Dia mengatakan Saudi Arabia itu negara tauhid, pindah ke London. Negeri mana itu? Nah, ini keajaiban dunia, ya. Negara Saudi Arabia yang merupakan negara tauhid, negara Islam terbaik, dikatakan negara tauhid, pindah ke London, dan disitulah dia mengeluarkan banyak syubhat-syubhat dan untuk apa? Merontokkan pemikiran penduduk di Saudi Arabia. Limadza nastawrid min Muhammad Surur bin Zainal Abidin fi London al ghairihi, atau yang lainnya, hadil afkar, pemikiran-pemikiran sesat ini. Limadza la narji ilal kutub allati baina adina? Kenapa kita enggak mau kembali kepada kitab-kitab yang sudah masyhur di negeri kita, Saudi Arabia, seperti min kutubi salafis saleh, dari kitab-kitab para as-salafus saleh. Kalau kita alhamdulillah masyaallah, contoh ya di Masjid Nabawi yang kita pernah duduk 5 tahun di sana, alhamdulillah yang kita pelajari qala Allah wa qala Rasul. Kita pernah belajar kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, itu yang dipelajari. Ngapain belajar apa? Kitab-kitab baru, sedangkan kitab-kitab para ulama as-salaf masih banyak belum kita pelajari, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Ini yang perlu dipelajari, dan juga kitab-kitab yang di atas akidah dan manhaj mereka, bukan yang menyelisihi mereka. Wa kutub ulama tauhid, demikian pula di negara Saudi Arabia banyak kitab-kitab ulama tauhid. Ada Ushulus Salasa, Kasyfus Syubuhat, kitab tauhid, sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Allah maka ceritakan. Beberapa saat yang lalu kita ke Madinah, alhamdulillah di sana ada daurah. Ada waktu itu kita kebetulan liburan liburan sekolah 2 minggu. Di Masjid Nabawi ada daurah mengkhatamkan 15 kitab akidah. Ya. Antum kalau ikut luar biasa. Kalau ini dari mungkin 1 jam lah kurang lebih di sini, ya. Di sana waktu daurah ini mulai pada subuh, kurang lebih jam 5:30 atau waktu itu jam 6:30, ya. 6:30 selesai salat subuh sampai jam 10:30. 4 jam tanpa henti. Ya. Nah, ini ilmu. Apa yang dipelajari? Di antaranya kitab tauhid karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan disampaikan dengan poin per poin yang sangat amat menarik sekali dan sangat ilmiah sekali. Ini manhaj ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Waktu itu yang menyampaikan Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama besar di Saudi Arabia sekarang ini. Dan beliau terus tiap tahun mengadakan daurah yang dibaca kitab-kitab itu. Ini luar biasa. Inilah manhajnya para al-ulama, mengikat umat dengan kitab-kitab akidah, dengan kitab-kitab at-tauhid. Ini yang akan membawa kepada kejayaan umat, bukan kitab-kitab harokah-harokah tersebut. Naudzubillah min dzalik. Dan ini luar biasa di Saudi Arabia. Seperti tadi daurah, ada yang pernah ikut daurah 4 jam tanpa henti. Ada? Di Indonesia ada daurah, dan itu apa? Nggak pakai lawaan, serius terus. Qala Allah, qala Rasul, apa poin-poinnya, apa tafsir ulama tentang ini, luar biasa. Dan masya Allah yang hadir ribuan, di Masjid An-Nabawi. Itu tiap hari selama 2 minggu mengkhatamkan 15 matan kitab. Kitab yang pernah kita dapati waktu itu cuma kita 3 hari waktu itu, Ushulus Salasa, Fadlul Islam, dan kitab tauhid semuanya karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Mereka getol sekali lagi mengikat umat para penuntut ilmu agama dengan kitab-kitab ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terutama tentang masalah at-tauhid. 4 jam tanpa henti, tanpa istirahat, luar biasa. Jazahumullah khairan. Wa kutub ulama tauhid allati sadarat an ulama, kitab-kitab tauhid yang ditulis oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
walam tasdur an katibin aw musaqqaf la yudra an maqasidihi. Kitab-kitab tersebut karangan ulama, bukan dari seorang penulis atau cendekiawan yang kita nggak tahu apa maksudnya, ya. Wala yudra aidan an miqdari ilmi, yang kita nggak tahu juga kadar keilmuannya, ya. Makanya sekali lagi kita jangan terbawa oleh arus, ya, muncul dai baru, ustadz baru, viral dan seterusnya, ya. Kemudian kita ikut, naudzubillah min dzalik. Lihat dulu, tanya dulu, betul enggak? Ya, akidahnya, manhajnya, ilmunya bagaimana? Jangan asal-asalan. Ar-rajul, kata Syekh Shalih bin Fauzan, ar-rajul Muhammad Surur bi kalami hadza yudallilu syabab. Orang ini yang bernama Muhammad Surur Zainal Abidin ini telah menyesatkan para pemuda, dengan ucapannya tadi. Wa yasrifuhum an kutubil aqidatis shahihah. Dia memalingkan para pemuda dari kitab-kitab al-aqidah as-shahihah. Namun sangat disayangkan, penyakit surya ini memang sudah merasuk ke dalam jiwa sebagian dai-dai salafi. Maunya kajian-kajian yang dengan tema yang ngetren, yang abg-abgian lah istilahnya begitu. Dipalingkan umat dari al-aqidah as-shahihah, tidak diajari bagaimana akidah Imam Ahmad, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik dan seterusnya. Ini sekali lagi salah satu virus yang sudah masuk ke dalam tubuh sebagian dai-dai kita. Naudzubillah min dzalik. Wa kutubis salaf, dia memalingkan para pemuda dari kitab-kitab para salafus saleh. Wa yuwajjihuhum ilal afkar al-jadidah, mengarahkan para pemuda kepada pemikiran-pemikiran yang baru. Wal kutubil jadidah, kepada kitab-kitab yang baru. Yang baru di sini baru secara isi maupun secara isinya, secara isi maupun yang ada di dalamnya, tentunya yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau buku cetakan baru namun isinya alal kitab wa sunnah wa fahmi salafis salih, ada masalah. Alati tahmil afkaron masbuha, yang membawa pemikiran-pemikiran yang samar-samar. Kutubul aqidah afatuha inda Muhammad Surur annaha nusus wa ahkam. Kitab-kitab akidah menurut Muhammad Surur Zainal Abidin, menurut Sururiyah, itu penyakitnya, aibnya hanya berisi qala Allah wa qala Rasul, nas-nas saja dan hukum-hukum saja. Enggak ada seruan pemikiran-pemikiran bagaimana istilahnya strategi Yahudi bagaimana menghadapi mereka. Itu yang mereka inginkan, tanpa paham qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mungkin pernah bukan mau, kalau mau jangan, mungkin pernah mendengar bagaimana ceramah-ceramah mereka. Mereka isinya ceramahnya itu berkata Usama, misalnya Obama ataupun George Bush berkata, Michael dan sebagainya. Kemudian mereka komentari mereka jadikan sebagai bahan kajian, bukan kitab-kitab para as-salafus. Dan itu yang kata mereka paling top, ulama yang top yang tahu fikih waqi', fikih Quran istilahnya begitu. Kata Muhammad Surur Zainal Abidin, kitab-kitab akidah as-salaf itu penyakitnya, aibnya hanya berisi qala Allah wa qala Rasul wa huwa yuridu afkara fulan wa fulan. Sedangkan mereka Sururiyah atau Muhammad Surur Zainal Abidin hanya menghendaki pemikiran-pemikiran fulan dan alan. La yuridu nususan wa ahkaman, tidak mau nas-nas Al-Quran dan Sunnah atau hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kata beliau, fa'alaikum antahzaru min hadid dasais al-batilah. Wajib bagi kalian semuanya untuk berhati-hati dari pemikiran-pemikiran yang batil ini, yang disusupkan ke dalam tubuh kaum muslimin atau para syabab. Allati yuradu biha sarfu syababina an kutubi salafina saleh. Tujuan utamanya memalingkan para pemuda-pemuda dari kitab para salafus saleh. Masih lama. Ya, kita habiskan karena tinggal sedikit. Alhamdulillah nahnu aghniya bima khallafa lana salafuna saleh min kutubil aqaid. Segala puji bagi Allah. Kita sudah cukup dengan peninggalan para salafus saleh dari kitab-kitab akidah dan kutub dakwah. Laisat bi uslubin jaf. Tidak ada kata-kata
ya uslubnya, metodenya kering nggak ada. Ya, yang kering itu otaknya. Otaknya Muhammad Zainal Abidin. Kama zama hadal katib bal bi uslubin ilmiyin. Bahkan kitab-kitab akidah salaf ditulis dengan uslub metode yang ilmiah min kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu yang hanya berlandaskan Quran dan sunnah Rasul sallallahu yang pasti benar. Amsal Sahih Bukhari seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, wa baqiyatu kutubil hadits, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Majah, An-Nasa'i dan seterusnya. Wa min kitabillah ta'ala, dan dari kitabullah, alladzi la yatil batilu min baini yadi wala min khalfi. Ya, kitab-kitab salaf itu hanya berdasarkan sunnah Rasul, Al-Qur'an yang tidak mungkin ada kebatilan di dalamnya. Summa kutubus sunnah, misal kitabis sunnah Imam Ibn Abi Asim. Di antara kitab salaf yang selayaknya untuk kita pelajari. Di antara kitab As-Sunnah karangan Al-Imam Ibn Abi Asim, As-Syari'ah karangan Imam Al-Ajurri, kitab As-Sunnah karangan Abdullah bin Imami Ahmad. Dan alhamdulillah mungkin sudah 10 kitab yang kita pelajari di masjid ini. Mulai dari Ushul Sunnah Imam Ahmad, kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Lum'atul I'tiqad, kemudian apa lagi? Fiqh Al-Akbar kalangan Imam Abu Hanifah. Banyak sekali alhamdulillah. Kita ingin untuk mewarisi jejak para as-salafus saleh. Dan kita wajib meninggalkan tadi kitab-kitab harokat. Wa kutubu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah wa Tirmidzi Ibnu Qayyim wa kutubu Syekhul Islam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Fa'alaikum bihadil kutub wal akhdhi minha. Wajib bagi kita untuk berpegang dengan kitab-kitab ulama-ulama tersebut, bukan dengan kitab-kitab kelompok harokat. Faidah kana Al-Quran jafat. Kalau menurut Muhammad Zainal Abidin tadi, Al-Quran itu katanya kering, wa sunnah jafa, kering, wa kalam alil ilmi mu'tabarin fihi jafaf. Kata Muhammad Zainal Abidin, ucapan ulama-ulama itu juga kering. Fahada min amal basirah. Ini adalah karena kebutaan mata hatinya. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Wa kama qala syair, kata seorang penyair, qad tunkiru al-ainu daw asy-syamsi min ramadi. Terkadang mata itu mengingkari adanya cahaya matahari. Apa sebabnya? Min ramadin, karena apa? Sakit mata. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Wa yunkirul famat wa yunkirul famu ta'mal ma' min saqami. Kata sang penyair, dan terkadang mulut ini mengingkari manisnya, segarnya air karena apa? Lagi sakit. Demikian pula alil bidah, kenapa enggak suka dengan kitab-kitab salaf yang luar biasa isinya qala Allah wa qala Rasul? Sebabnya apa? Sakit hatinya. Sama dengan yang kita sampaikan tadi. Kenapa kita mengajar akidah salafus saleh yang kita ajarkan qala Rasul, qala sahabat, qala Rasul wa sahabat, kok mau dibubarkan? Ini karena ada apa? Penyakit hati seperti orang-orang al-munafiqin. Kemudian kata beliau, wal aqidatu la tukhad illa min nususil kitab wa sunnah. Akidah tidak diambil kecuali dari nas Al-Quran dan Sunnah, la min fikri fulan wa alan, bukan dari pemikiran fulan dan alan. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan membaca footnote tentang lebih lanjut siapa kelompok Sururiyah itu. Wallahu a'lam. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.